Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Aulia Mardatilah dengan NPM 21255. Di sini saya akan menampilkan tugas saya dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diajarkan oleh Ibu Rina Febriani SE MSI. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata pembukaan, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan, di mana topik pembahasan saya sendiri yaitu tentang struktur pasar. Baiklah rekan-rekan sekalian, di sini struktur pasar sendiri terdapat 4, di mana yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga pasar oligopoli, dan yang keempat yaitu pasar monopolistik. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna sendiri yaitu pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun, kedua pihak tidak mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna tersebut. Selain jumlah penjual dan pembeli yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen. Selanjutnya itu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu jumlah pembeli dan penjual yang banyak. Yang kedua yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga yaitu faktor produksi yang bebas. Yang keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Kelebihan dan kekurangannya sendiri yaitu kelebihan pasar persaingan sempurna adalah memberikan harga barang secara logis sesuai dengan penawaran dan permintaan pasar, sehingga jenis pasar ini terfokus untuk memproduksi barang dengan efisien. Kemudian, sumber daya produksi yang bergerak bebas keluar atau masuk membuat kegiatan ekonomi semakin lebih sehat dan bergairah. Namun, karena barang yang dijual bersifat homogen, hal inilah yang menjadi salah satu titik terlemah dari pasar jenis ini, atau yaitu pasar persaingan sempurna tersebut. Permintaan dalam pasar persaingan sempurna dapat dilihat di sebelah terdapat yaitu kurva penerimaan dan dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu penerimaan total atau total revenue disingkat dengan TR. Perusahaan sama dengan jumlah output atau Q dikali harga jual P. Yang kedua yaitu karena harganya tetap, maka penerimaan rata-rata atau disingkat dengan AR dan penerimaan marginal yaitu MR sama dengan harganya. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak dari koordinat 0 per 0 atau 0,0. Selanjutnya itu keseimbangan jangka pendek. Terdapat dua gambar yaitu keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dan dalam kondisi impas. Dua syarat keseimbangan jangka pendek yang pertama yaitu perusahaan hanya berproduksi paling tidak bila biaya variabel sama dengan penerimaan total atau biaya variabel rata-rata sama dengan harga. Yang kedua yaitu perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC agar memperoleh laba maksimum atau menderita kerugian minimal.
Kebaikan dari pasar persaingan sempurna sendiri terdapat 3, yaitu harga jual adalah yang termurah. Yang kedua yaitu jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal atau kemakmuran maksimal. Yang ketiga yaitu masyarakat merasa nyaman karena tidak mengalami kesulitan memilih produk atau homogen dan terhindar dari penipuan karena pengetahuannya yang sempurna. Keburukan pasar persaingan sempurna juga terdapat 3, yaitu kelemahan dalam kesesuaian asumsi dengan fakta. Yang kedua yaitu perolehan laba yang hanya sebatas laba normal, membuat perusahaan tidak memiliki dana untuk melakukan riset dan pengembangan, sehingga inovasi menjadi tidak dilakukan. Yang ketiga yaitu konflik efisiensi dan keadilan. Jika persaingan terjadi antara negara, maka perusahaan dari negara maju akan memenangkan persaingan karena mereka pasti beroperasi lebih efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu pasar monopoli. Pengertian dari pasar monopoli sendiri yaitu suatu bentuk pasar di mana dalam suatu industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Ciri-ciri dari pasar monopoli tersebut terdapat 5. Yang pertama yaitu pasar monopoli adalah industri dengan satu perusahaan. Yang kedua, tidak memiliki pengganti yang sempurna. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan atau sangat sulit perusahaan baru memasuki industri. Yang keempat, dapat menguasai penentuan harga. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Selanjutnya itu faktor terbentuknya pasar monopoli. Faktornya terdapat 5. Yang pertama yaitu perusahaan memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi secara efisien. Yang kedua yaitu efisiensi yang tinggi, memungkinkan perusahaan mempunyai biaya MC dan EC yang menurun. Yang ketiga, perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi baik sumber daya alam atau sumber daya manusia maupun lokasi produksi. Yang keempat, adanya undang-undang dan pemberian hak khusus untuk bertindak sebagai monopoli dalam kurung yaitu BUMN, agen tunggal, pemilik lisensi, dan pemilik waralaba. Yang terakhir atau yang kelima yaitu memiliki hak paten atau hak cipta atas suatu produk. Permintaan dan penerimaan monopoli. Di bawah adalah kurva dalam perusahaan monopoli. Dapat dilihat dalam gambar di bawahnya. Yang pertama, di mana permintaan output perusahaan merupakan permintaan industri. Yang kedua, perusahaan memiliki kemampuan mempengaruhi harga pasar dengan mengatur jumlah output. Selanjutnya yaitu penerimaan total dan penerimaan marginal. Yang pertama, penerimaan marginal MR monopoli lebih kecil dari harga jual MR atau P, sehingga kurva MR akan terletak di sebelah kiri kurva permintaan. TR sangat tergantung pada elastisitas harga. Jika elastis, maka untuk menambah output 1% cukup menurunkan harga kurang dari 1% dan TR akan naik, yang berarti MR positif. Yang kedua yaitu jika uniter, untuk menambah TR 1%, harga juga harus diturunkan 1%. Artinya, TR tidak bertambah dan MR adalah 0. Selanjutnya yaitu jika inelastisitas, untuk menambah output 1% harus menurunkan harga melebihi 1%. Akibatnya TR turun, yang artinya MR negatif. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi indeks Lerner atau L. Ada 3 yaitu elastisitas harga permintaan, yang kedua yaitu jumlah perusahaan dalam pasar, yang ketiga yaitu interaksi antar perusahaan. Monopoli alamiah, natural monopoli, yaitu perusahaan yang menjadi monopolis bukan karena undang-undang atau perlindungan, tetapi karena berusaha dengan sangat efisien sehingga biaya marginalnya di bawah biaya rata-rata.
sehingga banyak outputnya justru semakin efisien. Penyebab efisien adalah pemanfaatan teknologi perbaikan manajemen atau memiliki sumber daya manusia yang unggul. Di bawah adalah kurva monopoli alamiah dalam jangka panjang. Selanjutnya itu diskriminasi harga atau price discrimination, di mana kebijakan diskriminasi harga adalah kebijakan menjual output yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Tujuannya adalah memperoleh laba melalui eksploitasi surplus konsumen. Contoh diskriminasi harga adalah perbedaan harga yang diterapkan oleh PT PLN dan PT PDAM. Derajat ke diskriminasi harga yang pertama yaitu penetapan harga yang berbeda-beda untuk setiap unit barang yang dijual kepada para pelanggan. Yang kedua yaitu penetapan harga yang berbeda-beda untuk beberapa golongan barang yang dijual kepada para pelanggan. Yang ketiga yaitu penetapan harga berbeda-beda untuk para langganan pada pasar yang berbeda. Selanjutnya itu syarat-syarat diskriminasi harga terdapat 5. Yang pertama itu barang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, sifat barang memungkinkan dilakukan praktek diskriminasi harga. Yang ketiga yaitu sifat permintaan barang dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar berbeda. Yang keempat, biaya untuk menjalankan diskriminasi lebih rendah dari keuntungannya. Yang kelima, perusahaan dapat mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional konsumen. Di bawah terdapat gambaran yaitu diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli. Selanjutnya kita akan membahas pasar oligopoli, di mana pengertiannya yaitu suatu struktur pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar. Karakteristik pasar oligopoli tersebut yang pertama yaitu sedikitnya perusahaan dalam industri atau few number of firm. Selanjutnya yaitu produknya bisa bersifat homogen atau terdiferensiasi, yaitu homogen of differentiated product. Selanjutnya itu pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi atau interdependence decision. Yang terakhir itu dapat kompensasi non harga atau non pricing compensation, misalnya perang iklan. Penyebab faktor terbentuknya oligopoli yaitu yang pertama efisiensi skala besar. Hanya perusahaan yang berskala besar yang dapat mencapai efisiensi, sehingga dalam industri hanya terdapat sejumlah kecil perusahaan seperti semen, mobil, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kompleksitas manajemen. Keunggulan perusahaan bukan hanya menetapkan harga dan output, tetapi juga menetapkan atau memprediksikan reaksi pesaing, dan inilah yang membuat manajemen disebut semakin kompleks. Keseimbangan oligopolis. Model permintaan yang patah atau Kinkert Demands Model. Selanjutnya itu model permintaan harga atau price leadership model. Dan yang ketiga itu gabungan dari price leadership and Kinkert Demands curve. Selanjutnya model kepemimpinan harga. Terdapat gambaran di sampingnya itu model kepemimpinan harga. Suatu bentuk kolusi terselubung yang menggambarkan di mana suatu perusahaan yang ada pada satu industri tertentu memimpin dalam menaik turunkan harga dan perusahaan lainnya mengikuti langkah dari perusahaan tersebut. 3 tipe pemimpin harga. Yang pertama yaitu pemimpin harga dari perusahaan dengan ongkos yang rendah. Yang kedua yaitu pemimpin harga dari perusahaan yang dominan sangat menentukan tingkat harga. Yang ketiga yaitu harga yang bersifat barometrik bagi perusahaan lain untuk menghindari risiko. Yang keempat, pasar monopolistik, di mana definisinya tersebut adalah struktur pasar persaingan, akan tetapi perusahaan masih memiliki kemampuan untuk melakukan penentuan harga atas produk yang dijual atau kombinasi antara pasar persaingan dengan pasar monopoli. Asumsi pasar persaingan monopolistik terdapat 6. Yang pertama itu produk dari setiap penjual agak berbeda atau diferensiasi produk, sehingga konsumen dapat lebih menyukai suatu produk daripada yang lain. Yang kedua yaitu informasi yang sempurna tentang harga dan kuantitasnya. Yang ketiga yaitu terdapat banyak pembeli dan penjual. Keputusan seorang penjual tidak mempengaruhi penjual yang lain. Yang keempat yaitu mudah bagi perusahaan untuk keluar masuk industri. Yang kelima, perusahaan akan berusaha memaksimumkan laba dan konsumen memaksimumkan kepuasan.
Yang terakhir yaitu tidak ada biaya atau manfaat eksternal bagi persaingan promosi sangat ketat. Di bawahnya terdapat kurva permintaan perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. Keseimbangan pasar persaingan monopolistik, di sampingnya terdapat gambaran kurvanya, di mana keseimbangan jangka pendek tercapai apabila perusahaan beroperasi sampai tercapai posisi R sama dengan MC. Dalam posisi tersebut, perusahaan bisa mencapai laba supernormal atau laba di atas normal. Pasar persaingan monopolistik dan efisiensi, perolehan laba supernormal mengundang perusahaan lain masuk. Jika pelanggan setia, maka kurva permintaan curam inelastis. Tapi bila pelanggan bersikap memilih, maka kurva permintaan bercorak landai. Keseimbangan jangka panjang, di mana di sampingnya terdapat keseimbangan jangka panjang perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. Perusahaan yang berada dalam struktur pasar persaingan monopolistik hanya akan mendapat laba normal dalam jangka panjang, dan ada dua penyebab pasar persaingan monopolistik tidak dapat lebih efisien dibandingkan pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu harga jual masih lebih besar dari biaya marginal. Yang kedua yaitu kapasitas berlebih atau excess capacity. Pengaturan pasar persaingan monopolistik. Dalam persaingan monopolistik, pengaturan khusus jarang dilakukan dengan alasan yang pertama yaitu kekuatan monopolinya kecil sehingga efeknya menghilangkan kesejahteraan konsumen relatif kecil. Yang kedua yaitu kelebihan kapasitas produksi relatif kecil karena permintaan pada umumnya lebih elastis. Yang terakhir yaitu kurang efisiennya perusahaan dikompensasi dengan produk yang lebih beragam, meningkatkan kualitas dan kebebasan konsumen memilih produk. Sekian hasil dari tugas saya atau rekapan tugas saya. Apabila terdapat banyak kesalahan kata dan kekurangannya mohon dimaafkan. Baiklah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.